Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum makasih ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, hendaknya kita apapun ya, sebelum kita melakukan apapun, hendaknya kita berdoa dulu supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita jalani mendapatkan manfaat, mendapatkan keberkahan. Bagi yang beragama Islam, mari kita membaca basmalah. Bagi yang beragama lain, silahkan sesuai dengan ajaran agamanya. Mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk yang sudah hadir saat ini baru 13 orang. Sebenarnya sudah Ibu sampaikan kalau minggu ini Google Meet, ya kan? Setiap pergantian KD itu ada Google Meet. Harusnya memang minggu lalu Google Meet-nya, tapi karena hari Kamis lalu kita itu ada libur Hijriah ya, tahun baru Islam, maka kita bisa ketemu di kesempatan sekarang ini. Ada materi yang lalu, kompetensi dasar pertama ya, semua sudah saya sampaikan, tugas-tugasnya juga kekurangan-kekurangannya sudah Ibu sampaikan, baik melalui grup WA maupun melalui komentar pribadi di tugas kalian masing-masing ya. Nah, kita sekarang ini masuk ke kompetensi dasar 32 atau yang kedua, yaitu mengenai pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi. Materi ini luas sekali, tapi waktunya hanya ada 6 minggu, ya, 6 minggu pertemuan. Berarti karena 6 minggu, maka saya pakai 5 minggu. Nah, karena 5 minggu, maka saya buat tugasnya 5 kali, ya, 5 minggu juga, gitu. Ada A, B, C, D, dan E. Untuk membedakan yang tugas KD1. Tugas KD1 kan 1, 2, 3, 4. Sekarang yang KD2 tugasnya A, B, C, D, E. Karena untuk minggu ke-6-nya saya rencanakan untuk ulangan harian kedua ya. Oh ya, untuk ulangan harian KD1 kemarin kan kita menggunakan kuisis ya. Untuk KD kedua ini saya akan menggunakan video call dari WA ya. Jadi nanti ada peraturannya, masing-masing kalian mendapatkan waktu untuk menghubungi saya melalui WA itu 3 menit. Hanya 2 soal aja, jadi lisan ya. Kita ulangannya lisan dengan video call supaya saya tahu kalian. Gitu. Kalau kemarin kuisis, saya tahu hasil kerja kalian. Kalau melalui video call, kita bisa langsung tatap muka perorangan. Oke, ya. Jadi untuk materi ini ada materi pemetaan, penginderaan jauh dan sik. Mungkin ada di antara kamu nanti yang ulangannya dapat peta doang, dapat penginderaan jauh doang, dapat sistem informasi geografi doang, atau bisa juga ada yang gabungan, ada yang satu soal tentang peta, satu soal tentang penginderaan jauh, bisa juga satu soal tentang peta, satu soal tentang sik, atau satu soal tentang penginderaan jauh, satu soal tentang sik. Bisa, karena masing-masing orang soalnya akan berbeda-beda, tapi tetap materi UKBM yang kedua ini. Tadi sudah saya posting PPT yang akan saya tayangkan hari ini. PPT itu melengkapi UKBM yang sudah saya posting di Google Classroom. Karena memang materi geografi itu banyak sekali gambar-gambar. Maka di PPT ini banyak saya tayangkan gambar-gambar.
Oh ya, karena materi ini kan banyak banget. Waktunya hanya 5 pertemuan. Tentunya kita ambil yang inti-intinya aja. Dan materi ini akan dilanjutkan di kelas 12 ya. Jadi saya nggak terlalu khawatir kalau kamu sekarang ini hanya dapat teorinya aja, karena materinya akan berlanjut di kelas 12 nantinya. Mudah-mudahan kita akan ketemu nanti 2 tahun lagi di kelas 12 dengan materi tentang peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi. Baik ya, kita mulai aja dengan tayangan PPT-nya. Terlihat belum anak-anak? Apakah sudah terlihat? Udah, Bu. Udah, Bu. Oke. Terima kasih ya, saya lanjutkan ya. Baik, materi pengetahuan dasar pemetaan Indraja ini kependekan dari penginderaan jauh dan sistem informasi geografi. Materi pertama adalah peta. Kita lihat definisi peta dulu. Gambaran permukaan bumi ya, yang diperkecil dengan skala dan dilihat dari atas. Ya, peta itu kecil, nggak mungkin peta itu segede permukaan bumi yang sebenarnya. Nah, dibuatnya dengan skala. Oke. Kita lihat langsung komponen peta. Komponen peta ada judul peta, maaf ya, ada arah mata angin, ada legenda, ada simbol, ada insert peta, ada sumber dan tahun pembuatan peta. Nah, saya mau menjelaskan dulu di sini sumber dan tahun pembuatan peta itu berguna karena untuk melihat apakah peta itu diakui ya oleh negara, oleh internasional. Kalau tahun pembuatan apakah update atau tidak ya. Berikutnya mengenai judul. Di sini ada judul Provinsi Bali. Ya. Nah, judul itu menunjukkan isi dari peta. Judul itu sisinya bisa di atas, bagian tengah, atas bagian kiri, atas bagian kanan, bawah, tengah, kanan, kiri, nggak masalah. Yang penting posisi judul itu tidak menutup gambar yang ada di peta. Oke. Berikutnya orientasi arah mata angin. Arah mata angin penting sekali untuk mengetahui arah wilayah-wilayah yang ada yang dipetakan. Kemudian insert. Lihat insert peta. Insert peta itu biasanya menunjukkan wilayah peta yang lebih luas untuk menunjukkan lokasi yang dipetakan itu di mana. Nah, di sini ada contoh peta Maluku Utara. Peta Maluku yang warna hijau dan biru itu ya. Biru menunjukkan lautnya, biru muda laut dangkal, biru tua laut dalam. Nah, berarti wilayah Maluku itu di wilayah laut dalam. Nah, tidak semua orang tahu Maluku itu di mana. Untuk menjelaskan Maluku itu posisinya di mana, maka perlu dibuat insert peta, yaitu peta Indonesia. Pada peta Indonesia di insertnya itu dijelaskannya itu melalui keterangan penjelas, yaitu di sini ada dikotakin merah menunjukkan bahwa itulah Maluku adanya di wilayah Indonesia. Berikutnya simbol. Simbol peta itu lambang ya. Kalau kita mau bisa membaca peta itu dengan mengetahui lambang-lambangnya. Lambang-lambang itu akan ada penjelasannya pada legenda, ya. Nih ada legenda peta yang menjelaskan arti dari simbol-simbol peta. Legenda itu biasanya di bawah naruhnya, meletakkannya, baik di kiri bawah, kanan bawah,
Kemudian berikutnya garis tepi. Ini ada peta Indonesia, garis tepinya, lihat. Saya kasih arah panah. Garis tepi itu untuk menunjukkan batas wilayah yang dipetakan. Berikutnya skala, ya. Jadi permukaan bumi yang sangat luas digambar dalam gambaran yang kecil, tentunya harus ada skalanya untuk mengetahui wilayah yang sebenarnya, wilayah yang dipetakan itu. Nah, skala itu ada cara menghitungnya, tapi pada PJJ ini saya tidak menjelaskan mengenai cara menghitung peta. Sebenarnya ada 5 cara, dari kelas 10 biasanya saya kasih 3. Tapi di sini saya tidak akan memberikan mengenai perhitungan skala. Kalau kelas 12, 5-5-nya. Baik, ada lagi grid peta. Grid peta itu garis-garis, ya, horizontal dan vertikal. Nah, ini ada yang garis vertikal itu berarti dari utara ke selatan, horizontal itu dari timur ke barat. Ya, ada kan garis-garis di pulau Provinsi Bali itu. Nah, ini untuk lebih jelasnya nih grid peta ini saya besarkan. Ini yang vertikal itu bagian kiri ada 135 derajat E. Karena garis yang vertikal itu menunjukkan garis bujur. Kalau E berarti east, bujur timur. Sebelah kanan ada di yang garis putus-putus ada angka 180 derajat kan, nggak ada east dan west-nya. Sementara di sebelah kanan atasnya itu ada 165 derajat west, berarti garis bujur barat. 180 ini berarti perbatasan antara bujur barat dengan bujur timur. Ini adanya di Samudra Pasifik ya. Oke. Sedangkan garis yang horizontal ini menunjukkan garis lintang. Nah, ini kita lihat di Indonesia nih. Garis lintang, garis bujur ini menunjukkan letak astronomis. Kalau Indonesia pada 95 derajat bujur timur sampai nih Sabangnya, wilayah Sabang 95 derajat bujur timur, wilayah Merauke 141 derajat bujur timur. Nah, kalau wilayah laut di utara 6 derajat lintang utara. Nah, di selatan ada Pulau Dana 11 derajat lintang selatan. Itu dengan grid garis bujur dan garis lintang. Nih, kalau pada bola dunia, bumi itu kan bulat ya. Nih, ada garis bujurnya. Ini wilayah Tokyo pada 135 derajat nih di Jepangnya ada kan. Nah, Indonesia di kepala burung itu dilalui 135 derajat karena ke timur lagi itu 141 batasnya. Gitu ya. Nah, kenapa saya kasih gambaran bumi bulat ini? Karena memang pada kenyataannya bumi itu bulat, tapi manusia kan kalau melihat bumi dalam globe itu masih kurang puas. Manusia ingin lihat permukaan bumi secara utuh. Karena kalau globe kan dibalik-balik harus diputar-putar. Nah, bagaimana manusia bisa melihat permukaan bumi secara utuh? Maka dibuatlah peta, yaitu pada bidang datar. Nah, kita bayangkan kalau kita punya bola itu katakanlah gambar foto pacar kamu nih. Nah, kalau bola itu isinya foto pacar kamu, kan harus diputer-puter kalau mau lihat foto yang secara utuh. Kalau mau dibelah, begitu dibentangkan kan nggak utuh. Nah, supaya utuh bagaimana? Dalam sebuah peta ada yang namanya proyeksi. Nah, ini nanti kelas 12 lah yang jelas kamu mengetahui bahwa dalam komponen peta itu butuh proyeksi. Karena permukaan bumi dari bidang lengkung dipindahkan ke bidang datar. Oke ya, sekedar aja saya tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai proyeksi. Baik, berikutnya mengenai jenis peta. Ya. Peta pertama berdasarkan sifat datanya. Ada peta umum, ada peta tematik. Bedanya apa? Kalau peta umum menggambarkan kenampakan yang bersifat umum. Apa aja di peta itu ada. Tapi kalau tematik berarti menjelaskan tema tertentu, isinya tertentu. Oke, ini contoh peta umum, peta Indonesia.
Nah, kenapa peta Indonesia itu dikatakan umum? Satu, di situ dijelaskan ada wilayah lautnya, ketahuan. Wilayah laut dilihat dari warnanya, ya kan? Ada warna biru tua, berarti laut dalam. Tuh di utara wilayah Jakarta lautnya dangkal, cuma 200 meter cetek ya. Jadi kalau kamu mau renang dari Jakarta ke utara ke Kalimantan cetek cuma 200 meter. Oke, saya lanjutkan. Di situ ketahuan juga ada daerah dataran rendah ditunjukkan dengan warna hijau, warna kuning dataran tinggi, warna coklat daerah pegunungan. Ada juga batas wilayahnya, batas wilayah antar negara. Nah inilah maka peta ini dikatakan sebagai peta umum. Berikutnya peta tematik. Nah peta tematik ini pada akhir pertemuan KD2 ini menjadi tugas. Kamu masing-masing mendapatkan tugas untuk membuat peta tematik. Masing-masing temanya berbeda, masing-masing wilayahnya juga beda-beda. Ini contoh peta tematik, peta potensi ikan di perairan Indonesia. Petanya Indonesia, tapi ada temanya, yaitu tentang potensi ikan. Berikutnya peta curah hujan di Indonesia. Kembali petanya Indonesia, tapi isinya temanya tentang curah hujan. Berikutnya peta zonasi ancaman bencana tsunami di Indonesia. Masih peta Indonesia, tapi temanya mengenai ancaman bencana tsunami. Peta kepadatan penduduk Indonesia ya. Nah, ini sama petanya Indonesia juga, tapi temanya tentang kepadatan penduduk. Ditunjukkan di sini dalam bentuk gradasi warna. Masing-masing warna menunjukkan kepadatan penduduk yang berbeda-beda. Berikutnya peta administrasi. Ya, ini ada peta administrasi kelurahan. Ya, comblang ya. Kalian juga ada yang dapat tugas peta administrasi. Berikutnya peta berdasarkan skalanya. Ada peta kadaster, ada peta skala besar, peta skala sedang, peta skala kecil, peta geografi. Apa bedanya? Bedanya pada luas wilayah yang dipetakan. Kalau peta kadaster wilayahnya kecil tapi gambarnya sama, satu halaman folio gitu. Nah, kita lihat contohnya ya, tuh peta kadaster. Nih, peta sertifikat lahan. Dilihat dari skalanya, kalau peta kadaster 1:100. Maaf ya, ibu lagi batuk. Peta 1:100 sampai skala 1:5000. Nah, peta ini 1:4000, maka masuk kategori peta kadaster. Ini tentang sertifikat tanah ya. Jadi kayak ada wilayah, lahannya itu dibuat sertifikat. Ini biasanya BPN yang punya. BPN itu Badan Pertanahan Nasional. Berikutnya peta skala besar, ya di bawahnya peta kadaster ada peta skala besar, wilayahnya lebih luas, wilayah Yogyakarta. Nah, lihat peta Indonesia, ini peta skala sedang, ya udah negara masuknya. Kalau tadi provinsi peta skala besar, kalau peta skala sedang udah negara. Nah, peta skala kecil ini biasanya benua-benua. Nah, bagaimana kalau peta dunia? Peta dunia masuknya peta geografis. Ini dilihat dari skalanya, nanti kamu bisa pelajari, ada di UKBM ya. Oke, berikutnya fungsi peta. Satu, menunjukkan posisi atau lokasi suatu wilayah di permukaan bumi. Ini ada beberapa peta ya, mulai dari peta sebelah kiri itu peta Asia, yang hijau itu peta dunia. Nah, di peta dunia itu ditunjukkan di mana Indonesia. Nah, itulah salah satu fungsi peta. Dua, menggambarkan bentuk. Di sini ada peta Indonesia. Dari peta Indonesia itu ketahuan masing-masing pulau itu bentuknya berbeda-beda. Berikutnya menunjukkan ukuran suatu tempat. Nah, sama. Kita lihat nih peta Indonesia misalnya. Masing-masing pulau memiliki ukuran
dan yang berbeda-beda dari wilayah satu dengan wilayah lain, ada jaraknya tentunya dengan skala bisa ketahuan. Nah itu pojok kanan bawah itu ada peta DKI Jakarta. Yang kuning kanan bawah ya, itu Kecamatan Cipayung. Nah, itu yang merah-merah melingkar itu jaringan jalan tol lingkar luar ya. Nah, ini di Cipayung ini ada dua ya, ada dalam kota, tol dalam kota, garis merah itu tol yang dalam kota, yang melingkar itu lingkar luar. Nah, ada terowongannya kan di dekat McD. Nah, itu ya, ada terowongan di sini. Oke. Yang keempat, fungsi peta menentukan arah dan jarak berbagai tempat. Tuh, lihat peta Indonesia di sebelah kanan bawah, di utaranya Australia. Berarti dari Indonesia kalau mau ke Australia ke arah selatan, kalau mau ke Jepang ke arah utara, kalau mau umroh ya kan, ke arah barat laut. Baik, untuk materi peta kenapa saya buat peta konsepnya? Peta konsep ini masuk menjadi tugas yang kedua ya. Kalau ya tugas yang pertama sih gampang, definisi doang. Tugas yang kedua nih, peta konsep. Kenapa saya buat peta konsep? Untuk memudahkan kamu mempelajari apa aja sih yang mau dipelajari tentang peta. Nah, ini di peta konsep ini gitu loh. Kalau kamu mau tahu pengertian ada peta dasar, ada peta turunan, tadi tidak saya jelaskan mengenai peta dasar dan peta turunan ya. Nah, saya di sini saya jelaskan nih, peta menurut jenis datanya ada peta dasar, ada peta turunan. Bedanya apa? Peta dasar contohnya peta Indonesia, berarti petanya wilayah Indonesia. Nah, peta turunannya apa? Apa aja yang mau kamu ambil datanya di Indonesia? Peta curah hujan di Indonesia. Nah, itu termasuk berdasarkan jenis datanya itu peta turunan. Gitu ya. Nih, jadi nanti kamu pelajari syarat peta, jenis peta, baik menurut jenis datanya, menurut skalanya, menurut sifat datanya, komponen peta, dan fungsi peta. Oke? Nah, ini tugas yang saya tayangkan di Google Classroom, tugas A minggu lalu ya, tapi tugas A karena minggu lalu kita nggak ada pertemuan, maka tidak saya kasih batas waktu pengumpulan. Ya, saya tidak memberikan batas waktu pengumpulan. Kenapa tugas A tetap saya berikan? Karena memang kita itu ada 5 pertemuan dalam KD ini, gitu. Tugas ini juga mudah. Ya, kemudian tugas B ini mengenai peta konsep yang tadi ya, peta konsep yang ini loh ya, nih ya peta konsep ini kan. Oke, semua tugas dikirim ke Google Classroom, jangan disimpan di WA kamu aja. Oke ya, lanjut berikutnya mengenai indraja. Indraja itu orang Indonesia menyebutnya seperti itu untuk menunjukkan itu penginderaan jauh. Penginderaan jauh yang biasa disingkat indraja ada beberapa istilah. Untuk bahasa Inggris remote sensing, bahasa Prancis teledetection, Portugis sensoriamento remota, ada lagi Jerman Vernerkundung. Nah, pengertian indraja sendiri adalah suatu metode atau teknik untuk melihat objek yang jauh tanpa kontak langsung dengan objek. Nah, kalau saya sih suka memberikan contoh sederhananya, kamu dengan handphone kamu motret pemandangan yang jauh. Nah, itulah penginderaan jauh. Itu yang sederhana loh ya. Nah, yang lebih kompleks kita lihat gambar-gambarnya aja ya. Saya tidak menjelaskan lebih detail karena untuk PJJ ini teori-teorinya aja ya. Nih, penginderaan jarak jauh, objeknya itu bumi. Ini astronot yang ada di satelit, salah satu astronot dari Rusia. Nah, ini satelit yang sedang mengitari bumi. Oke. Nah, kalau Indonesia
punya PT Dirgantara nih, ya. Kalau berkaitan dengan pesawat-pesawat, PDGI ya, Kereta Dirgantara Indonesia. Nah, dibutuhkan sumber energi. Kamu aja kalau mau motret pakai handphone kamu harus ada baterainya. Kalau nggak ada baterainya nggak bisa, baterainya tinggal sedikit aja nggak bisa, kan gitu ya. Nah, ini sumber energi. Ini ada objeknya. Objeknya ini ada objek alam, ada objek sosial. Di sini contoh objek alam ini angin. Ini angin ya, pusaran angin siklon berputar. Oke ya, saya tidak menjelaskan lebih jauh tentang angin siklon. Yang sebelah kanan ini pemukiman. Ini di sungai di Cina. Sungai apa sih yang di Cina, saya sampai lupa. Yang Sekiang ya, yang di Cina itu. Nah, ini ada sensor. Sensor itu alat untuk merekam objek. Nah, sensor ini ada sensor pasif, ada sensor aktif, alias penginderaan jauh sistem pasif dengan sistem aktif. Apa bedanya? Kalau penginderaan jauh sistem pasif itu menggunakan energinya alamiah, yaitu matahari. Itu yang kuning-kuning ada matahari kan, sensornya. Biasanya kalau motret permukaan bumi siang hari itu nggak perlu baterai lagi ya. Nah, pakai dari sinar matahari cukup. Tapi kalau misalnya mau mendeteksi malam hari, berarti di sensor itu sudah ada energinya, ya, energi buatan. Nah, di sini menggunakan radar. Oke. Nah, ini bagian kanan itu hasil dari penginderaan jauh ya, atau objek yang mau dipotretnya, ya. Kemudian ada hasilnya. Sebelah kiri itu ada pesawat terbang rendah sama pesawat terbang tinggi. Yang bawah berarti pesawat terbang rendah, yang atasnya pesawat terbang tinggi, yang atas lagi satelit gitu. Nah, ini wahana kendaraannya. Nah, ini penginderaan jauh lagi. Ada kamera digital, ada laser scanner ya, ini. Tuh, kalau mau melakukan penginderaan jauh, salah satunya menghasilkan data digital. Bisa juga data penyamaan, ya, itu berarti citranya non foto nanti. Ini wahana alat angkut sensor. Ada balon udara, ada pesawat terbang, ada pesawat ulang-alik, ada juga satelit. Nah, ini hasil penginderaan jauh. Hasil penginderaan jauh itu berupa data visual dan data digital. Kalau yang sebelah kanan itu visual dengan kamera ya. Nah, kalau yang sebelah kiri digital, tapi digital itu nanti bisa divisualkan. Yang kanan sama yang kiri itu sama wilayahnya. Cuman yang sebelah kiri itu data digital, sebelah kanan data visual. Gitu. Ya. Nah, ini foto udara, ini zaman dulu banget, ibu kuliah udah ada foto udara ini, warna hitam putih ya. Ini apa, lapangan udara Soekarno-Hatta zaman dulu ya, masih banyak pohon-pohonan. Nah, ini yang data digital nih. Ini contoh hasil penginderaan jauh pada saat ada gempa Palu. Nah, terlihat tuh sebelum gempa, setelah gempa. Setelah gempa itu ada wilayah yang hilang. Tuh, ditelan lumpur kan? Tuh bisa melihat ya perbedaan before dan after-nya. Ini sama before dan after-nya ya. Sebelumnya penuh dengan pemukiman, setelahnya habis pemukimannya. Nah, ini dengan satelit. Ini satelit NOAA ya dari Amerika untuk melihat cuaca. Nah, itu kan banyak awannya ya, yang putih-putih itu awan gitu. Nah, ini satelit Ikonos. Keren banget dari satelit, tapi kayak pemotretan dari udara, pemotretan dari pesawat. Kayaknya rendah banget padahal dari satelit. Nah, ini kenapa? Nah, ini lihat nih, kita lihat dulu. QuickBird ini menunjukkan ada 0,6 meter. Apa maksud 0,6 meter? Ini resolusi spasial. Apa itu resolusi spasial?
kemampuan sensor merekam objek. Ya, contoh, handphone kamu nih, masing-masing handphone kamu pasti harganya berbeda-beda. Kenapa harganya berbeda-beda? Salah satunya karena resolusinya berbeda. Semakin tinggi resolusinya, harganya pasti semakin mahal. Misal, kamu memegang 3 handphone yang harganya berbeda-beda. Untuk motret objek yang sama, pasti hasilnya berbeda. Kenapa? Karena resolusinya berbeda. Nah, kalau gambar QuickBird ini ada 0,6 meter, artinya semua objek di permukaan bumi yang diameternya 0,6 meter kedeteksi. Nah, yang diameternya kurang dari 0,6 itu kabur, nggak kedeteksi. Tapi yang diameternya 0,6 lebih jelas, nampak jelas. Tuh ya. Makanya ada istilah resolusi untuk sensor. Nah, ini si gambar sistem penginderaan jauh. Nah, sistem itu tidak terlepas dari unsur di sini komponen. Pojok kanan bawah ada komponen inderaja. Ingat-ingat, ada sumber energi, ada atmosfer, ada objek, ada wahana, ada sensor, ada pengguna data. Nah, ini cara kerjanya. Dari sumber energi, ini alamiah berarti ya. Buatan melalui atmosfer, kan energi dari matahari yang mengeluarkan gelombang elektromagnetik itu melalui atmosfer. Di atmosfer ada yang diserap. Karena diserap maka sampai ke permukaan bumi. Contohnya apa? Contohnya sinar ultraviolet yang diserap oleh lapisan stratosfer. Nah, itulah keagungan Allah, keagungan Tuhan yang melindungi bumi, yang menciptakan bumi sedemikian rupa supaya terlindungi, ya, dengan membuat lapisan stratosfer yang menyerap sinar ultraviolet yang membahayakan bagi manusia. Oke, itu ada objek. Objek juga salah satu komponen. Objek itu target yang mau rekam. Dari objek itu ada garis ke atas, ada pantulan, ada pancaran. Apa bedanya? Kalau pantulan berarti menggunakan energi alamiah. Kan tadi ada sensor aktif, ada sensor pasif tuh. Kalau pantulan berarti sensornya pasif, energinya alamiah. Kalau pancaran berarti energinya buatan, sensornya aktif. Sensor nggak mungkin gantung sendiri di atas udara, maka harus ditempatkan pada sebuah wahana, baik balon udara, pesawat terbang maupun satelit. Nah, di wahana itulah sensor memproses, merekam. Hasil rekamannya berupa data. Data itu ada data digital, ada data visual. Tadi sudah saya contohkan. Nah, yang kita gunakan adalah data visual dan data digital yang berupa citra. Nah, hasilnya itu kita pakai oleh pengguna data. Siapa pengguna data? Kita semua. Oke? Nah, mengenai materi penginderaan jauh itu saya buat juga peta konsepnya supaya kamu mudah mempelajari apa aja yang dipelajari dalam penginderaan jauh. Satu, komponennya, sistemnya juga ya. Komponennya itu ada sumber energi alamiah dan buatan. Pada atmosfer itu ada gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh sinar matahari, ada jendela atmosfer, ada hambatan atmosfer. Kemudian ada objek, yaitu target yang mau direkam. Ada sensor yang hijau kecil di tengah-tengah itu sensor. Sensor itu ada istilah resolusi spasial, kemampuan sensor merekam objek terkecil. Kemudian yang ungu itu ada wahana, baik pesawat terbang, pesawat ulang-alik, balon udara maupun satelit. Hijau kanan itu ada pengguna data. Siapa pengguna data? Baik perseorangan maupun lembaga. Perseorangan kita semua. Lembaga seperti BIG. BIG itu Badan Informasi Geospasial. Dulu namanya Bakosurtanal. Bakosurtanal itu Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. Adanya di Cibinong. Kalau kita lewat dari Jalan Raya Bogor terus ke arah Bogor, itu di Cibinong sebelah kiri jalan itu ada. Dulu namanya Bakosurtanal, sekarang namanya BIG. Di situ ada semua peta desa-desa di seluruh Indonesia. Oke.
Berikutnya BMKG. BMKG dulu namanya BMG, Badan Meteorologi Geofisika. Sekarang BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. BPN, Badan Pertanahan Nasional. Tadi ada contoh peta sertifikat tanah kan. Sertifikat tanah itu ya biasanya yang membuat itu BPN. BPPT, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Nah, kalau misalnya ada wilayah pertambangan yang mau dieksplorasi atau dieksploitasi, nah itu butuh pemetaan juga. Datanya digunakan juga oleh BPPT. Berikutnya hasil penginderaan jauh, ada data digital, ada data visual. Data visual berupa citra, ada citra foto, ada citra non-foto. Nah, sebenarnya ada perbedaannya, tapi di sini saya tidak akan menjelaskan perbedaan antara citra foto dan citra non-foto. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai citra fotonya. Pertama, mengenai spektrumnya. Satu, ada foto ultraviolet. Contohnya itu kalau ada tumpahan minyak di laut. Kan minyak itu langsung meluas gitu. Nah, untuk mendeteksinya itu menggunakan spektrum ultraviolet. Gitu, jadi kedeteksi sampai kemana penyebarannya. Berikutnya foto ortokromatik, itu bisa untuk mendeteksi tanaman, daun-daunan. Jadi akan ketahuan jenis tanamannya itu apa aja, mana tanaman yang berpenyakit, mana tanaman yang sehat, ketahuan. Kalau pankromatik itu ya yang semua warna ya, yang biasa kita pakai. Mejiku hibiniu, kan warna yang kita bisa lihat itu Mejiku hibiniu. Nah, yang berikutnya foto inframerah. Inframerah itu biasanya untuk melihat suhu ya, untuk melihat perbedaan suhu itu kalau yang non foto, maaf ya. Nah, katanya kan kalau misalnya sekarang ada kacamata inframerah tuh yang kalau bisa dipakai bisa melihat orang tanpa busana. Wah, bahaya, jangan kamu beli tuh walaupun uang kamu banyak, nggak boleh ya. Oke, berikutnya berdasarkan sumbu kameranya, ada foto vertikal, ada foto miring. Saya suka mengibaratkan kalau kamu selfie, kalau mau selfie dari atas berarti hasilnya itu foto vertikal. Kalau kameranya kamu buatkan miring berarti itu foto yang miring. Berikutnya berdasarkan jenis kameranya, ada jamak, ada tunggal. Kalau kita selfie pasti kameranya tunggal dong. Nah, kalau yang jamak contohnya, kamu suka pakai aplikasi Google Earth kan? Nah, aplikasi Google Earth itu gambarnya itu diambil datanya dari mobil Google Earth yang lewat. Nah, mobil Google Earth yang lewat itu menggunakan kamera jamak. Ya, di depan itu ada banyak kamera, di kanan ada banyak kamera, kirinya juga banyak kamera, belakangnya juga. Jadi sekali lewat motretannya berbagai arah. Makanya begitu kita buka Google Earth bisa diputar-putar ke berbagai arah kan? Tuh, coba kalau kameranya tunggal, nggak bisa lihat kemana-mana, satu aja yang bisa dilihat. Oke? Nah, itu mengenai jenis kameranya. Berikutnya berdasarkan wahananya. Ada foto jamak, ada foto udara berarti pakai pesawat, dari pesawat. Kalau foto satelit berarti dari satelit. Berikutnya yang non foto dengan citra foto dengan non foto ya ada perbedaannya. Kembali saya tidak menjelaskan perbedaannya di sini. Di sini kamu bisa melihat ada berdasarkan spektrumnya, berdasarkan sensornya, dan berdasarkan wahananya ya. Nggak jauh beda dengan penjelasan yang foto tadi, tapi saya di sini tidak akan menjelaskan perbedaan. Oke, nah mengenai penginderaan jauh ini saya buat dalam bentuk tugas C, peta konsepnya kembali ya, kamu buat ya. Kemudian yang terakhir materi mengenai sistem informasi geografi. Nah, materi sistem informasi geografi langsung saya buat peta konsepnya.
sedikit materi sistem informasi geografi ini, hanya definisi, komponen, dan tahapan kerja. Definisi ini sudah meliputi komponen dan tahapan kerja. Coba kita baca. Definisi SIG adalah suatu komponen yang terdiri atas perangkat keras, perangkat lunak, data geografi, dan sumber daya manusia yang bekerja sama secara efektif. Coba lihat komponennya. Tuh, ada sistem komputer yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Ada manusia pelaksananya dan ada data SIG. Nah, tadi komponen tadi bekerja sama secara efektif memasukkan, ini masih definisi ya, memasukkan, menyimpan, memperbaiki, memperbaharui, mengelola, memanipulasi, mengintegrasi, menganalisis, sampai menampilkan data dalam suatu informasi. Nah, tahapan ini masuknya dalam tahap kerja SIG. Kalau perangkat keras kamu udah tahu lah ya, perangkat lunak juga. Nah, tahapan kerja SIG, input, proses, dan output. Inputnya apa? Inputnya data. Data di sini ada data spasial, ada data atribut. Data spasial itu wilayahnya, misalnya wilayah DKI Jakarta. Atributnya apa? Apa yang mau kamu ambil? Apakah mengenai pemukiman? Apakah mengenai jaringan lalu lintas? Nah, itu atributnya. Nah, didapat dari mana? Data SIG itu bisa dari data peta, bisa data dari hasil penginderaan jauh. Nah, itu menjadi inputnya. Setelah data itu dimasukkan, diproses. Diprosesnya bagaimana? Kita lihat. Dimasukkan, disimpan, diperbaiki, diperbaharui, dikelola, dimanipulasi, sampai dianalisis. Saya tidak akan menjelaskan tahap proses ini, ya. Setelah proses itu dilakukan, maka menghasilkan output. Outputnya bisa kita nikmati melalui tayangan televisi, berita kebakaran di hutan Riau, berita banjir di Jakarta, berita gempa di Palu. Nah, itu ya. Oke. Ini ya, ini komponen SIG. Ada hardware. Hardware itu monitor, CPU, printer, scanner, dan sebagainya. Software ya, untuk aplikasinya itu software ya. Kemudian data, tadi ada data dari peta, ada data dari penginderaan jauh. Nah, sistemnya itu dengan sistem informasi geografi. Manusia sebagai operator juga, sebagai user juga, pengguna. Oke ya. Mengenai SIG ini saya buat dalam tugas D, ya kan? Sama ya. Semua tugas masukin ke dalam Google Classroom. Nah, tibalah tugas yang E. Ini saya tayangin semua kelas ya. Ini 10 IPS 2 udah semua ya. Di Google Classroom juga ini sudah ada. Kalau di PPT nggak terlalu jelas, tapi masing-masing kamu pasti sudah paham kalau membuka Google Classroom. Baik, masih ada waktu ya. Barangkali ada yang mau nanya, silahkan. Silahkan, saya kasih kesempatan untuk bertanya. Ayo silakan, barangkali ada yang mau nanya. Ibu, tanya Bu. Oh, Stefani ya. Oke, Stefani silakan. Tadi kan yang peta yang berdasarkan skala. Tadi skala besar, sedang, sama kecil. Kalau besar kan contohnya peta provinsi. Kalau kecil contohnya benua. Tapi kalau misalnya untuk peta yang berskala itu kayak kebalik gitu ya Bu. Kalau besar ya bukan berarti besar, tapi dia kecil gitu. Kalau kecil ya berarti akhirnya di peta. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Gini,
Jadi peta kadaster, peta skala besar, skala sedang, skala kecil itu semakin besar skalanya, semakin kecil wilayahnya, semakin sempit wilayahnya, gitu loh. Ya ibaratnya sama-sama satu kertas folio. Peta DKI dengan peta dunia sama-sama satu kertas folio. Ya kan? Nah, berarti luas wilayahnya berbeda. Maka dikelompokkan dalam jenis peta berdasarkan skala berbeda. Paham? Gimana, Stephanie? Oke, terima kasih, Stephanie. Ada lagi yang mau nanya? Halo, saya kasih kesempatan untuk bertanya. Karena setelah pertanyaan saya akan kasih kuis. Siapa yang mau menjawab? Halo. Oke, Salwa, silakan Salwa. Kan jenis-jenis peta tadi ada yang berdasar data, skala, sama fungsinya kan. Kalau peta topografi itu peta apa, Bu? Oh iya, peta topografi itu masuknya peta umum. Iya, gini. Saya tidak menjelaskan mengenai peta topografi walaupun di UKBM ada, gitu kan ya. Tapi saya sudah menjelaskan batasannya ini loh yang mau untuk ulangan harian. Tapi nggak apa-apa saya jelaskan. Peta topografi itu gini, peta umum tapi skalanya besar. Jadi biasanya saya tadinya memang mau menjelaskan ya, mau menayangkan. Itu biasanya isinya peta kontur, peta garis ketinggian gunung, kayak gunung Mount Everest itu sampai 8.000 meter itu ada ya, garis wilayah satu dengan lain dihubungkan dengan garis. Ya itu peta topografi masuknya peta. Oke, begitu ya Salma. Tapi kita tidak sampai ke situ ya bahasnya ya, karena nanti ada skala peta kontur segala macam ada nanti. Jadi kita nggak sampai ke situ. Tapi bagus pertanyaannya. Makasih ya. Oke. Paham? Salah. Oke, Oke ya. Untuk pertanyaan ada lagi nggak? Oke, saya kasih kesempatan lagi barangkali masih ada. Kalau nggak ada, saya akan kasih kuis. Karena kita nggak mungkin sampai lama-lama ya untuk menit ini ya. Iya, nanti saya Satu, diskusi dulu dengan kurikulum. 2, 3, nggak ada. Oke deh. Pertanyaan yang menjawab ada nilai bonus sama dengan yang bertanya ya. Kalau bisa sih Stephanie sama Salwa udah jawab ya, karena udah ada nilai ya. Kasih kesempatan yang lain. Sebutkan komponen peta. Sebutkan komponen peta. Saya, Bu. Siapa? Rozia. Oh iya, Rozia. Apa Rozia? Judul peta, skala peta, Ya. lokasi utara, simbol peta, garis koordinat, insert, legenda, sumber peta. Hore, tepuk tangan untuk Rozia. Oke, ayo berikutnya. Sebutkan tahapan kerja sistem informasi geografi. Ayo. Sebutkan tahapan kerja sistem informasi geografi. Saya Bu. Nggak apa-apa, dua-duanya nggak apa-apa. Siapa? Dua-duanya nggak apa-apa, bergantian. Siapa? Ayo. Saya Bu. Purwanti sama Michael J. Apriando nanti lagi ya. Apriando baru ini. Ya. Tadi siapa yang ngomong kan? Michael J sama Purwanti apa? Apriando duluan. Michael J ya. Oke, Apriando nanti ya. Apriando. Silakan mau Purwanti dulu apa Michael J dulu silakan. Saya dulu aja Bu. Iya. Ada input, proses, dan output. Nah kalau Purwanti apa jawabannya, barangkali ada yang lain silahkan. Sama Bu, input, proses, sama output.
Emang intinya itu, walaupun di dalamnya ada manipulasi gitu ya, ada analisis, tapi pada intinya input, proses, output. Hore, berarti tadi siapa sih? Michael Gel sama Purwanti. Berikutnya sebutkan jenis peta menurut sifat datanya. Ibu sambil ngabsen, ayo silakan. Sebutkan jenis peta menurut sifat datanya. Lydia baru bergabung ya. Ayo. Peta umum Siapa nih? sama peta tematik. Peta umum sama peta tematik. Hore. Silakan peta tematik apa, Tin? Istilah peta tematik apa, Tin? Apa-apa udah dinilai sih, tapi barangkali tahu istilah lain peta tematik apa, yuk? Khusus. Oke, tepuk tangan. Cynthia ya. Berikutnya. Sebutkan komponen penginderaan jauh. Ayo. Sebutkan komponen penginderaan jauh. Saya Bu. Apa? Aplendo. Oke, silakan Aplendo. Sumber tenaga, atmosfer, interaksi antara tenaga dan objek, sensor dan wahana, perolehan data, penggunaan data. Hore, data ya. Sumber tenaga, atmosfer, objek, sensor, wahana, data, dan pengguna data ya. Pengguna data. Hore. Apriando. Berikutnya nih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Sebutkan komponen sistem informasi geografi. Pak. Saya Bu. Ayo, ayo nggak apa-apa, Nikma Natasha. Ayo. Geografi, 1 perangkat keras, 2 perangkat lunak, data, manusia, metode, manajemen tata guna lahan, Penggunaan inventarisasi sumber daya untuk pengawasan daerah bencana alam. Nah, dengarkan. Halo sayang. Oke. Kalau komponennya cukup. Tadi siapa sih Nikma Natasha ya? Tasha sama Nikma. Ini, kalau sampai pengawasan bencana alam itu udah masuk manfaat, ya kita tidak sampai ke situ. Komponennya itu sistem komputer, perangkat keras, perangkat lunak, terus sumber daya manusia sama data. Oke, itu komponennya ya. Alhamdulillah. Udah waktunya udah 1 jam, udah 60 menit. My friend, apa kabar? Baru datang kamu, Ibu mau mengakhiri, baru datang. Oke ya. Ini yang hadir 23 orang, Masya Allah. Dari 40 orang yang hadir cuma 23 orang. Ini bagaimana? Saya bingung ini ya. Baik ya, sebelum saya akhiri, saya akan merangkum lagi materi yang tadi. 1 mengenai peta, 2 mengenai penginderaan jauh, 3 mengenai sistem informasi geografi. Peta ada syaratnya ya. Tadi kamu bisa baca lah ya syarat-syaratnya, karena sebuah peta pasti ada harus syarat-syaratnya.
harus bersih, harus rapi, harus teliti, gitu kan, tidak membingungkan. Itulah syarat-syarat peta. Tadi lupa belum saya jelaskan syarat-syaratnya ya. Nah, supaya syarat-syaratnya terpenuhi, maka komponen peta pun harus terpenuhi. Tadi sudah dijelaskan mengenai komponen-komponen peta, kemudian mengenai jenis-jenis peta, kemudian fungsi peta. Itu mengenai peta. Kemudian penginderaan jauh, itu cukup dengan sistem penginderaan jauh, komponen penginderaan jauh, sama hasil penginderaan jauh. Berikutnya, sistem informasi geografi. Ya, dalam definisi sistem informasi geografi itu tercakup ada komponennya dan ada tahapan kerjanya. Begitu. Saya ulangi lagi untuk ulangan harian. Untuk ulangan harian kedua KD ini berarti minggu pertama 6 minggu ke-6 setelah minggu kemarin. Minggu kemarin 1, ini minggu kedua. Berarti 4 minggu lagi ya. 3 minggu berikutnya ya. Gitu ya. Jadi pertemuan KD ini ada 6 minggu itu dihitung dari minggu kemarin. Gitu. Nah, minggu ke-6-nya nanti kita UK2 dengan video call. Soal kita tatap muka satu persatu. Ibu pribadi kalian masing-masing. Oke? Ya? Baik ya. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan KBM hari ini yang mencakup semua materi dalam satu KD walaupun hanya secara garis besarnya. Semoga apa yang sudah kita jalani mendapatkan keberkahan dan manfaat untuk kita semua. Sebelum saya akhiri, bagi yang beragama Islam, mari kita membaca hamdalah. Bagi yang beragama lain, silakan sesuai dengan ajaran agamanya. Mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Imam Prasaja, Kepala Sekolah SMA Negeri 64 Jakarta, sudah membersamai kita dalam KBM hari ini.